Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu pasien COVID-19, Kak Jenny Martinus, dan kita akan mengetahui cerita perjuangan di balik Kak Jenny yang berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19. Halo, Assalamualaikum Kak Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana bisa diceritakan kondisi terkini Kak Jenny, Kak? Alhamdulillah, Jen semakin pulih, semakin baik, semakin sehat. Tadi sudah swab yang kelima, jadi sekarang hanya tinggal menunggu swab keempat dan swab kelima hasilnya keluar. Jika seandainya 2 swab negatif, berarti Jen sudah sembuh sempurna dan bisa pulang. Tapi gitu. Jika masih positif, itu mesti dirawat lagi. Oke. Udah berapa hari Kak Jen berada di ruang isolasi RSUPM Jambil Padang, Kak? Alhamdulillah ini hari yang ke-16, Kak. Hari ke-16 ya, Kak Jen? Iya. Ya, berarti Kak Jenny lagi menunggu hasil swab yang kelima? 4 dan 5. Oke. Kak Jenny selaku pasien pertama klaster Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, Kak Jen? Bisa diceritakan? Kalau untuk pasti dapatnya dari siapa, itu Jen kurang tahu. Tapi Jen yang mengambil langkah untuk berani dilakukan pemeriksaan tes PCR. Jadi karena Ijen berdua dengan pemegang surveillance teman Ijen, kami turun terjun langsung untuk pemantauan COVID-19 ini dengan yang terkait dengan PPT, perilaku perjalanan terjangkit, para ODP juga. Jadi Jen nggak tahu dari mana Jen dapat, yang namanya wabah kita kan nggak tahu ya dapatnya dari mana. Ya, akhirnya Ijen tanggal 11 Ijen tes swab di Semen Padang sekitar jam 11 siang. Tanggal 14 itu dinyatakan positif. Iya. Dari informasi yang Asa peroleh bahwa saat dinyatakan positif itu Kak Jen tidak tahu secara langsung, tapi tahu dari rekan Kak Jen. Itu bagaimana ceritanya Kak Jen? Iya, karena kan untuk hasil tes swab itu kan yang tahu kan PJ surveillance. Kalau Ijen kan statusnya volunteer itu sama dengan tenaga sukarela pembantu. Jadi Kak Tris koordinasi dengan orang dinas kesehatan kota dan diberitahulah sekian banyaknya kami yang dilakukan tes swab saat itu hanya 1 yang dinyatakan positif. Yang tinggal di Jalan Kampung Melayu Pagambiran. Ijen langsung sadar kalau ternyata itu berarti Ijen karena Ijen satu-satunya yang tinggal di sana. Iya. Lalu bagaimana perasaan Kak Jenny saat Kak Jenny tahu bahwa Kak Jenny dinyatakan positif dan harus terpisah dari keluarga, suami, bagaimana Kak Jen? Waktu itu sebenarnya sempat sedih tapi karena Jen tahu gimana perjalanan sakit ini, COVID ini harus dilawan dengan semangat, karena untuk membentuk imun tubuh yang tinggi kita harus semangat, harus riang hati, harus gembira. Kalau seandainya kita ngedrop, itu sama aja dengan membunuh diri kita sendiri. Makanya 10 menit pertama Jen menangis. Jen waktu itu sedang dinas di Poskeskel Kelurahan Pagambiran. Jen minta izin dengan pembina wilayah Jen minta izin dengan rekan volunteer Jen untuk kembali pulang karena sudah dinyatakan positif. Jen pergi ke puskesmas dulu, temui suami Jen karena suami Jen kerjanya sebagai penjaga kantor di puskesmas Pagambiran. Jen bilang, dah tolong kesini sebentar tapi jaraknya jauh dah. Kenapa Dek? Hasil swabnya sudah keluar dan ternyata Jen dinyatakan positif. Jen bilang gitu. Udah aja sebenarnya kaget, cuman nggak ingin bikin Jen sedih kan. Ya udah Dek pulang aja lah dulu, tolong kasih tahu Mama ya dah, tolong kasih tahu Bu Nur, Jen bilang gitu ke kepala pimpinan. Akhirnya Jen pulang, Jen buka masker, Jen buka baju Jen cuci tangan, Jen mandi, langsung diisolasikan diri Jen secara mandiri gitu Pak. Iya. Lalu untuk saat ini setelah menjalani isolasi 16 hari ya Kak Jen? Iya. Kalau boleh tahu apa saja kegiatan Kak Jen di ruang isolasi Kak Jen? Kegiatan Jen sih standar Jen. Kalau pada dasarnya Jen lebih fokus ibadah di sini karena ya obat yang paling mujarab itu kan ibadah yang sholat, zikir, baca Quran. Jadi apa?
buat muhasabah diri juga. Iya. Dengan sakit ini Ijan lebih bisa berlama-lama menghadap Rob Ijan. Iya. Ijan lebih bisa mengadu kepada Tuhan Ijan atas semua kelalaian, kesalahan Ijan selama ini. Allah sangat sayang Ijan, tidak pernah tinggalkan Ijan barang sedetik pun. Tapi Ijan masih lalai, masih bisa meninggalkan sholat, masih jarang baca Quran. Iya. Dan semuanya Ijan sadari saat di sini. Iya. Lalu bagaimana Kak Ijan menjalani komunikasi dengan keluarga, dengan suami? Bagaimana Kak? Hanya melalui video call Kak. Suami Ijan kebetulan kan juga positif. Iya. Terkonfirmasi positif COVID juga. Beda kami cuma 3 hari dan suami dirawat di Rumah Sakit Semen Padang Hospital. Tiap hari Kak Jan menjalani komunikasi bersama suami, bersama keluarga? Setiap saat kita konferensi call, nelpon bertiga, berempat, dengan mama, dengan papa, dengan adik-adik. Apakah Kak Jan sudah memiliki anak, Kak Jan? Alhamdulillah, untuk yang di dunia belum ada, tapi anak surga saya sudah 5. 7 tahun pernikahan, 5 kali saya keguguran. Dan keguguran terakhir di bulan Desember. Tapi saya bersyukur sekali Allah beri rasa sakit di awal, tapi Allah berikan ketenangan untuk saat ini. Kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung, bulan ini saya persalinannya, Kak. Kalau seandainya masih lanjut kehamilannya, saya nggak tahu apa yang terjadi antara saya dan anak saya. Apakah saya yang meninggal, anak saya yang meninggal, atau kami meninggal kedua-duanya. Semoga Kak Jan diberikan kesabaran ya Kak Jan. Terkait dengan informasi, Insya Allah kuat. Iya, informasi yang Asa terima Kak Jan saat Kak Jan dinyatakan positif COVID-19 sempat terkucilkan dari masyarakat. Itu bagaimana Kak Jan? Bisa dijelaskan? Iya. Masyarakat sudah lebih tahu dulu daripada Jan. Jadi ketika Jan pulang ke rumah ya biasalah, mau masuk rumah suka sapa-sapa tetangga, kan biasanya begitu. Sapa tetangga, taunya langsung lari dia masuk ke rumah, nggak jawab, nggak apa, melihat kayak pandangan jijik. Habis itu ada ibu-ibu ngambil buah seri di rumah, ngambil daun. Tahu-taunya yang tetangga yang satu lagi, laki-laki bilang, "Ibu jangan ke sana, itu yang punya rumah dapat corona, istrinya dapat corona, udah jangan ambil-ambil ke situ, udah pergi." Kan nggak enak ya perasaannya kita digituin Kak. Gitu. Kalau nyapa, kalau hanya berdiri di depan pekarangan yang luas itu kan nggak akan menyebar, kecuali kami bersentuhan kontak fisik, kecuali izin batuk dan mereka terkena cipratannya baru kan menularkan. Gitu. Iya. Sementara saja hari terakhir itu kan masih minta suapin makan sama mama sebelum izin tahu dia positif itu, sama adik juga masih pergi makan bareng, minum bareng 1 gelas. Tapi alhamdulillah mereka nggak ada yang positif, keluarga Jen semuanya negatif, cuman izin sama Udajen yang positif. Lalu bisa Kak Jen ceritakan sedikit perjuangan Kak Jen selama 16 hari di ruang isolasi untuk bisa sembuh dari COVID-19 Kak Jen? Hari pertama sampai hari keempat itu izin tanpa gejala, masuk enak aja, makan enak, tidur enak, segalanya enak. Tapi pas sampai hari kelima sampai hari 9, fasenya di mana indera penciuman izin tuh mulai nggak ada, lidah izin udah nggak bisa merasa, air liur, mulut izin tuh kering, udah terasa sakit banget sampai ke sini kayak disayat-sayat. Habis itu tapi ada yang rasa mencekik di leher, dada aja tuh rasanya tuh kayak penuh cairan sampai ke punggung sini, tapi ditekan padat gitu sampai ke bawah, dan memang susah banget buat nafas gitu Kak. Dan puncaknya izin, tapi izin tiangnya itu izin nggak panik, izin nggak langsung mikir oksigen. Setelah izin merasakan gejala itu kan biasanya malam hari. Setelah itu izin biasanya langsung wudu, langsung sholat taubat, langsung sholat tahajud, minta maaf sama Allah. Minta maaf sama Allah atas dosa yang selama ini. Izin lanjut zikir, izin lanjut ngaji, dan akhirnya sakit itu hilang. Karena efek obat, kelopak mata rasanya berat.
kepala rasanya kosong, badan melayang-layang, mata nggak fokus. Dan akhirnya di puncaknya pada hari 8 dan hari 9 itu ada kejang ringan. Saat Jan ibadah, Jan jatuh dan kejang. Dan Jan mikir waktu itu, Jan gak bakal hidup lagi. Sakit sebenarnya kalau saya dapetin gejala itu. Tapi ya gimana, Jan harus berjuang untuk hidup. Iya. Karena banyak yang nunggu Jan di luar. Iya. Banyak dukung. Gak pernah Jan tahu mereka itu siapa, tinggal mereka di mana. Banyak yang ngirimin obat herbal, banyak kirimin makanan yang untuk bisa ningkatin imun tubuh Jan. Dan alhamdulillah memang berkat bantuan dari teman-teman semua, akhirnya Ijan bisa melalui fase-fase berat itu. Untuk hasil swab kelima ini kapan bisa keluar Kak Jan? Ijan swabnya yang keempat itu belum keluar. Tadi sore ini sempat Jan tanya juga bagaimana hasil swab Jan yang keempat. Belum keluar Kak, katanya. Kemungkinan kan karena banyaknya spesimen yang harus diperiksa karena semakin meningkatnya kasus COVID ini ya Kak. Jadi yang diutamakan itu yang ini dulu, yang pertama kali swab dulu. Tapi Jan sabar nunggu kok. Walau sampai kapanpun, walaupun harus lama di sini, Jan akan tetap ikuti protokol rumah sakit agar Jan bisa sembuh sempurna. Lalu selama isolasi 16 hari pada saat ini, tindakan medis yang Kak Ijen terima seperti apa Kak? Ijen dapatkan obat-obatan di sini. Habis itu yang paling Ijen senang itu semua CS, semua perawat, semua dokter di sini tuh kasih kita dukungan psikologi. Selalu riang kalau ngadepin Jan, selalu kasih semangat. Kak Jan semangat ya, jangan pantang menyerah, Kak Jan ini pasti sembuh. Wajahnya segar, pasti sembuh, pokoknya harus semangat. Pikirin udah juga di sana, kalau Kak Jan ngedrop gimana dengan suami, gimana dengan keluarga. Mereka selalu bilang gitu. Dan setiap mereka lewat, Jan bilang, itu televisi Jan Kak. Di sini tidak ada televisi sama sekali. Ini itu Jan anggap televisi. Jadi teman-teman yang sedang berjuang merawat kami selalu lewat di sana. Selalu kasih semangat dari balik jendela itu. Kalau mereka lewat, selalu Jan bilang, televisi Jan hidup. Jadi, Jan juga dipantau oleh CCTV yang ada di pojok sana. Jadi, kita nggak ada yang nemenin di sini, Kak. Kita hanya sendiri. Kalau kita sakit, kita sendiri. Kalau kita tidur, kita sendiri. Kalau mau mandi, mau apa, kita serba sendiri. Jadi, kalau seandainya kita dalam keadaan gawat, itu tidak pernah lepas dari pantauan CCTV. Seperti contohnya waktu hari ke-9 Ijan sempat jatuh sedang ibadah, itu langsung perawatnya langsung masuk ke dalam, bilang, "Kakak kenapa?" "Sakit." "Enggak, cuman mau ngadu sama Allah saja. Kakak nggak boleh nangis, kakak nggak boleh begini, kakak harus kuat. Kalau kakak nggak kuat, gimana kami bisa berjuang, Kak?" Rasanya pedih sekali kalau dengar teman-teman bilang begitu. Ijan tahu mereka itu lelah bekerja dengan APD yang sangat luar biasa gerahnya. Tapi mereka tetap kasih semangat untuk pasien yang lain. Dan itu juga salah satu motivasi Jan untuk bisa sembuh dari sakit ini. Nah, seperti yang Kak Jen jelaskan tadi, bahwa pada saat Kak Jen dinyatakan positif pun Kak Jen masih berinteraksi dengan orang tua, dengan adik, disuapkan seperti itu, dan ternyata hasilnya pun negatif. Bagaimana untuk menjelaskan kepada warga terkait hal itu, bahwa tidak semua orang yang berinteraksi secara langsung itu bisa dinyatakan positif, Kak Jen? Untuk masyarakat di luar sana,
Kami penderita COVID sungguh tidak ingin mendapatkan penyakit ini. Kami ingin sama seperti kalian, ingin sehat-sehat saja, baik-baik saja. COVID bukan aib, tapi ini adalah wabah dunia. Orang HIV saja berani mengklaim dirinya saya penderita HIV. Sementara itu adalah sebuah, bisa dikatakan, kalau saya ngomong nanti takut salah ya, pasti kakak ngerti. Sementara kalau COVID ini, itu sudah wabah dunia, bukan penyakit yang ditimbulkan oleh satu orang. Dan saya juga dapat saat saya sedang mengabdikan diri saya untuk keluarga, untuk agama, untuk bangsa. Jadi mohon berpikirlah secara dewasa, berpikirlah secara bijak, dan bertindaklah secara tepat. Jangan kucilkan kami, jangan jauhi kami, tapi rangkul kami. Kami juga butuh dukungan, kami juga butuh kasih sayang. Dan saya tidak akan bisa bayangkan bagaimana sanksi sosial yang akan saya terima setelah saya keluar dari sini. Cukup saya yang merasakan pedihnya bagaimana diberikan sanksi sosial. Mulai saat ini, jangan beri sanksi sosial kepada penderita COVID. Tapi rangkul mereka, bantu mereka, bantu keluarga mereka agar bisa bangkit lagi, agar bisa sembuh, agar bisa semangat. Ya. Salah satu hikmah dari ini semua, Kak Jen lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap doa Kak Jen, apa saja yang Kak Jen sampaikan? Dalam setiap doanya, Jen minta ampun pada Allah atas semua kesalahan Jen, atas kesalahan orang tua Jen, suami Jen, adik-adik Jen, dan kesalahan semua umat manusia yang ada di dunia. Jen, kami tahu, kami lalai ya Allah, kami sudah zalim padamu. Sementara kau selalu menyayangi kami setiap saat, tak pernah kau tinggalkan kami dalam satu detik pun. Ampuni kami, angkatlah tentara-tentara Allah ini, angkatlah tentara-tentaramu ini ya Allah, bebaskan kami dari wabah ini. Izinkan kami untuk hidup lebih nyaman, izinkan berikan kami kesempatan untuk bertaubat, untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Ya. Sembuhkan kami yang terkena penyakit ini ya Allah. Jen selalu bilang begitu Kak. Amin. Kak Jen, kalau keluarga Kak Jen dan orang terdekat, orang terkasih Kak Jen menonton saat ini, apa yang ingin Kak Jen sampaikan? Mama, Papa, Jen rindu. Adek, maafin kakak. Dan tak pernah bisa bahagiakan kalian. Udah maafin semua kesalahan Jen. Jen tahu, Jen belum pernah sempurna jadi seorang istri. Jen tak pernah sempurna jadi seorang anak, dan Jen tak pernah sempurna jadi seorang kakak. Tapi Jen janji, jika Allah berikan umur yang panjang, berikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi, Jen akan berubah jadi yang lebih baik. Terima kasih Ibu Nur Hayati selaku Kepala Puskesmas, Ibu Ferry Mulyani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang yang sudah berlelah-lelah sampai saat ini mengurus semua kebutuhannya hingga Jen bisa dirawat dengan baik di sini. Seluruh tenaga medis di sini, Jen sangat sayang kalian, sehat-sehat selalu. Kita saling menguatkan di sini, kita saling berjuang. Jen berjuang melawan sakit, kalian berjuang memutus mata rantai COVID ini. Keluarga besar Puskesmas Pagambiran yang bantuan moral dan materialnya yang tidak akan bisa dibalas, hanya Allah yang bisa membalas semuanya. Semua teman-teman yang di dunia nyata, yang di media sosial, yang nggak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih banyak atas doanya, dan terima kasih banyak atas semangat-semangat yang diberikan untuknya. Tidak bisa balas satu-satu, tidak akan pernah bisa balas satu-satu. Hanya Allah yang akan balas semua. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan nikmat hidup, Allah berikan umur yang panjang, dan Allah berikan rezeki halal yang luas. Amin.
Oke, terima kasih waktunya Kak Jen sudah berbagi cerita kepada kita bagaimana perjuangan Kak Jen untuk bisa sembuh dari COVID-19 ini. Semoga juga jadi motivasi kepada pasien-pasien yang lain yang juga mendengarkan ini. Semangat untuk Kak Jen dan semoga kuat menjalani ini agar bisa hasilnya negatif, hasil swabnya negatif agar bisa keluar dari ruang isolasi dan juga bisa bertemu secepatnya dengan keluarga tentunya. Terima kasih atas waktunya Kak Jen, tetap semangat Kak Jen. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan suami istri asal Penyalayan Kabupaten Tanah Datar dinyatakan